Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Thomas Petra Tetrisa dari Politeknik Negeri Ambon, PDD Masohi, Prodi Teknik Informatika semester 6. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. Pertama-tama kita buka browser atau Chrome. Lalu itu kita cari W3 School. PHP ya teman-teman. Sini saya akan mulai menjelaskan dari PHP sintaks atau sintaks PHP. Script PHP dieksekusi di server dan hasil HTML bisa dikirim kembali ke browser. Sintaks dasar PHP atau basic PHP syntax. Script PHP dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen. Script PHP dimulai dengan buka kurung siku tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tanya buka kurung siku titik 2. Ekstensi file default untuk file PHP adalah .php. File PHP biasanya berisi tag HTML dan berupa file dan berupa kode script PHP. Di bawah ini kami memiliki contoh file PHP sederhana dengan script PHP yang menggunakan fungsi PHP bawaan atau echo untuk menampilkan teks hello world di halaman web. Jadi di bawah ini adalah contohnya teman-teman. Kita langsung saja melihatnya. Ini adalah contohnya teman-teman. Catatan, pernyataan PHP diakhiri dengan titik koma. Jadi setiap pernyataan yang dilakukan atau yang dikerjakan harus diakhiri dengan titik koma sebagai penutup. Kemudian PHP case sensitivity atau sensitivitas huruf PHP dalam kata kunci misalnya if, else, while, echo dan lain-lainnya. Kelas, fungsi dan fungsinya yang ditentukan pengguna tidak pakai huruf besar, kecil. Dalam contoh di bawah ini, ketiga pernyataan gema di bawah ini adalah sama dan sah. Catatan, namun semua nama variabel pakai huruf besar kecil. Lihatlah contoh di bawah ini. Teman-teman, kita akan melihat contoh di bawah ini. Hanya pernyataan pertama yang akan menampilkan nilai $color variabel. Ini karena $kabel variabel dan dollar diperlukan sebagai 3 variabel berbeda. Teman-teman, selanjutnya kita beralih ke PHP comment atau komentar PHP.
Komentar PHP. Komentar di PHP. Komentar dalam kode PHP adalah baris yang tidak dieksekusi sebagai bagian dari program. Satu-satunya tujuan adalah untuk dibaca oleh seorang yang melihat kodenya. Komentar dapat digunakan untuk yang pertama, membiarkan orang lain memahami kode Anda. Yang kedua, mengingatkan diri Anda tentang apa yang Anda lakukan. Sebagian besar programmer telah mengalami kembali ke pekerjaan mereka sendiri 1 atau 2 tahun kemudian dan harus memikirkan kembali apa yang mereka lakukan. Komentar dapat mengingatkan Anda tentang apa yang Anda pikirkan ketika harus Anda menulis kode. Jadi ini adalah sintaks untuk komentar satu baris, teman-teman. Ini adalah contohnya, kita akan lihat. Jadi ini adalah sintaksnya, teman-teman, untuk komentar satu baris. Caranya seperti begini. Jadi itu adalah PHP comment atau komentar PHP. Selanjutnya kita beralih ke PHP variabel atau variabel PHP. Variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi, membuat atau mendeklarasi variabel PHP. Dalam PHP, sebuah variabel dimulai dengan tanda dolar diikuti dengan nama variabel. Ini adalah contohnya, teman-teman. Kita akan menilai contohnya. Jadi, dalam sebuah variabel kita harus mulai dengan tanda dolar. Dan teman-teman, diikuti dengan nama variabel. Hello world. Kurang lebih seperti ini, teman-teman, contohnya. Setelah eksekusi pernyataan di atas, variabel $text akan menyimpan nilai di hello world. Variabel $x akan menyimpan nilai 5 dan variabel $y akan menyimpan nilai 10,5. Catatan, saat Anda menempatkan nilai teks ke variabel, beri tanda kutip di sekitar nilai. Catatan yang berikut, tidak seperti bahasa pemrograman lain, PHP tidak memiliki perintah untuk mendeklarasikan variabel. Itu dibuat saat Anda pertama kali menetapkan nilai padanya. Variabel PHP. Sebuah variabel dapat memiliki nama pendek seperti X dan Y, atau nama yang lebih deskriptif, umur, karname, total, volume. Aturan untuk variabel PHP. Yang pertama, sebuah variabel dimulai dengan tanda dolar diikuti dengan nama variabel. Yang berikut, nama variabel harus dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Yang ketiga, nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Baik, yang ketiga, yang keempat, nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah dalam kurung AZ, 0
9 dan garis bawah. Yang berikut, nama variabel pakai huruf besar, kecil, atau $x dan $x. Tentunya seperti ini, teman-teman. Ini harus menggunakan huruf kecil, tentunya seperti begini, dan huruf besar. Merupakan dua variabel berbeda. Ingatlah bahwa nama variabel PHP pakai huruf besar atau kecil, teman-teman. Yang berikut kita beralih ke PHP echo atau print. Beralih ke PHP echo atau print, atau PHP echo dan cetak pertanyaan statement. Dengan PHP ada dua cara dasar untuk mendapatkan output, yaitu echo dan print. Dalam tutorial ini kami menggunakan echo atau print di hampir setiap contoh. Jadi bab ini berisi sedikit lebih banyak info tentang dua pernyataan keluaran tersebut. PHP echo dan cetak pertanyaan statement. Echo dan print kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar. Perbedaannya echo tidak memiliki nilai balik, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengembalikan beberapa parameter, meskipun menggunakan seperti itu jarang terjadi. Sementara print dapat mengambil satu argumen. Echo lebih sedikit cepat dari print. Kita coba masuk ke dalam contoh ya, teman-teman, untuk melihat contohnya. Ini adalah contoh dari echo dan print. Kurang lebih contohnya seperti ini, teman-teman. Kembali lagi. Variabel tampilan. Contoh berikut menunjukkan cara menampilkan teks dan variabel dengan echo pernyataan. Ini adalah contoh dari print. Oke, teman-teman. Pernyataan cetak PHP atau DPHP print statement. Print pernyataan dapat digunakan dengan atau tanpa kurung. Contohnya print atau print. Ini adalah contoh yang dapat digunakan dengan atau tanpa kurung ya, teman-teman. Teks tampilan. Contoh berikut menunjukkan cara menampilkan teks print, perintah, atau perhatikan bahwa teks dapat berisi markup HTML. Ya, teman-teman, ini adalah contohnya.
Ini adalah contohnya teman-teman, contoh dari PHP, dari print PHP atau PHP. Nah, berikut kita beralih ke PHP data types atau tipe data PHP. Tipe data PHP, variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP dapat mendukung tipe data berikut. Yang pertama rangkaian, yang kedua bilangan, yang ketiga float atau nomor floating point, juga disebut ganda. Yang berikut bolan, yang berikut himpunan, yang berikut objek, batal, dan sumber. Ya mama sabar. String PHP atau PHP string. String adalah urutan karakter seperti hello world atau halo dunia. Seperti contoh yang pertama teman-teman. String dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Ini adalah contohnya teman-teman. Bisa kita lihat contohnya sama. Ini teman-teman. Jadi ini adalah tanda kutip. Ini adalah tanda kutip ganda, dan ini adalah tanda kutip tunggal. Dan hasilnya sama ya teman-teman. PHP integer atau PHP bilangan bulat. Tipe data integer adalah angka non desimal antara -2, 147, 483, 648 dan 2, 147, 483, 647. Wah ngalah bot. Mas, jangan marah mas. Aturan bilangan bulat. Yang pertama, an integer atau sebuah bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Yang berikut bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Yang berikut bilangan bulat bisa positif atau negatif. Yang berikut bilangan bulat dapat ditentukan dalam desimal atau basic 10, heksadesimal atau basic 16, okta atau basic 8 atau biner. Oke teman-teman, yang berikut kita masuk ke PHP strings atau strings PHP. String adalah urutan karakter seperti halo dunia. Fungsi string PHP. Dalam bab ini kita akan melihat beberapa fungsi umum digunakan untuk manipulasi string. Fungsi PHP string mengembalikan panjang string. Kembalikan panjang string halo dunia. Jadi ini adalah contohnya string ya teman-teman, PHP string. Kurang lebih seperti ini teman-teman.
Berikut kita masuk di PHP number atau nomor PHP. Dalam bab ini kita akan melihat secara mendalam integer, float, dan number setting atau dan number string. Nomor PHP. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang PHP adalah ia menyediakan konversi tipe data otomatis. Jadi, jika kita menempatkan nilai integer ke suatu variabel, tipe variabel itu akan secara otomatis menjadi integer. Kemudian, jika Anda menempatkan string ke variabel yang sama, jenisnya akan berubah menjadi string. Konversi otomatis ini terkadang dapat merusak kode Anda. Kemudian kita masuk di PHP integer atau integer PHP dengan nomor 2,256, minus 256, 10358, minus 179567. Semuanya bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan tanpa bagian desimal. Bilangan tipe data integer adalah angka non desimal antara minus 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8, dan 2, 4, dan 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7 dalam sistem 32 bit, dan antara minus 9, 2, 2, 3, 3, 7, 2, 0, 3, 6, 8, 54, 77, 58, 08 dalam sistem 64 bit. Nilainya yang lebih besar atau lebih rendah dari ini akan disimpan sebagai float karena melebihi batas bilangan bulat. Catatan hal penting lainnya perlu diketahui dalam hal penting yang perlu diketahui adalah meskipun 4 kali 2,5 adalah 10, hasilnya disimpan sebagai float karena salah satu operan adalah float dalam kurung 2,5. Berikut adalah beberapa aturan bilangan bulat. Yang pertama, sebuah bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Yang berikut, bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Yang berikut, bilangan bulat bersifat positif atau negatif. Yang berikut, bilangan bulat dapat ditentukan dalam 3 format: desimal, heksadesimal, diawali dengan 0, atau oktal berbasis 8 diawali dengan 0. PHP memiliki konstanta. Standar berikut adalah bilangan bulat. Yang pertama, PHP int max atau bilangan bulat terbesar yang didukung. Yang berikut PHP int min, bilangan bulat terkecil yang didukung. Yang berikut PHP int size, ukuran bilangan bulat dalam byte. PHP memiliki fungsi berikut untuk memeriksa apakah tipe variabel adalah integer. Yang pertama, isInt. Bisa kita lihat teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita beralih ke PHP match. PHP match atau PHP matematika. Masuk ke PHP match atau PHP matematika. Di sini PHP matematika memiliki seperangkat fungsi matematika
perangkat fungsi matematika yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas matematika pada angka. Ini adalah fungsinya, teman-teman. Fungsi dari PHP matematika yaitu pi tutup buka kurung tutup kurung. Ini adalah contohnya, teman. Kita bisa lihat sama-sama seperti ini, teman. PHP min dan PHP max fungsinya. Fungsi min dan max dapat digunakan untuk menemukan nada terendah dan tertinggi dalam daftar argumen. Ini adalah contohnya. Kita bisa mencoba sama-sama, teman-teman. PHP ABS fungsi yaitu mengembalikan fungsi absolut nilai positif dari nomor. Ini adalah contohnya. Terus PHP SQ, teman-teman. PHP SQRT fungsi yaitu untuk mengembalikan fungsi akar kuadrat dari angka. Yang berikut PHP round atau PHP bulat dengan fungsi untuk perputaran angka floating point ke integer terdekat. Yang berikut random number atau angka acak dengan fungsi dengan sintaks rand dalam kurung tutup kurung, fungsi menghasilkan nomor acak. Untuk mendapatkan lebih banyak kontrol atas nomor acak, Anda dapat menambahkan parameter min dan max opsional untuk menentukan bilangan bulat terendah. Mendapatkan lebih banyak kontrol atas nomor acak, Anda dapat menambahkan parameter min dan max opsional untuk menentukan bilangan bulat terendah dan bilangan bulat tertinggi yang akan dikembalikan. Misalnya, jika Anda menginginkan bilangan bulat acak antara 10 dan 100, gunakan rand dalam kurung 10,100 tutup kurung. Contohnya seperti ini, teman. Referensi matematika PHP lengkap. Untuk referensi laptop semua fungsi matematika. Buka referensi matematika PHP. Konstanta PHP. Konstanta PHP atau konstan PHP. Konstanta seperti variabel kecuali bahwa begitu mereka didefinisikan, mereka tidak dapat diubah atau tidak ditentukan. Konstanta PHP atau PHP konstan. Konstanta adalah pengidentifikasi atau nama untuk nilai sederhana. Nilai tidak dapat diubah selama skrip. Nama konstanta yang valid dimulai dengan huruf atau garis bawah atau tidak ada tanda dolar sebelum nama konstanta. Catatan, tidak seperti variabel, konstanta secara otomatis bersifat global di seluruh skrip. Teman-teman, ini adalah parameter konstanta, yaitu yang pertama nama menentukan nama konstanta, yang berikut value untuk menentukan nilai konstanta, yang berikut cache insentif untuk menentukan apakah nama konstanta harus cache. Array konstanta atau konstanta array PHP.
di PHP 7 dapat membuat array menggunakan define fungsi. Konstanta bersifat global. Konstanta secara otomatis bersifat global dan dapat digunakan di seluruh script. Ini teman-teman, ini adalah contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke teman, selanjutnya kita ke PHP operator atau operator PHP. Operator PHP. Operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP membagi operator dalam kelompok berikut. Yang pertama, operator aritmatika. Yang berikut operator penugasan. Yang berikut operator perbandingan, operator kenaikan atau penurunan, operator logika, kemudian operator string, operator lari atau array, kemudian operator penugasan bersyarat. Operator aritmatika PHP. Operator aritmatika digunakan dengan nilai numerik untuk untuk melakukan operasi aritmatika umum seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Seperti ini teman-teman. Dan berikut operator assignment PHP atau operator penugasan PHP. Operator penugasan PHP digunakan dengan nilai numerik untuk menulis nilai ke variabel. Yang berikut operator comparison PHP atau perbandingan operator PHP. Operator perbandingan PHP digunakan untuk membandingkan dua nilai atau angka atau string. Seperti begini teman-teman. Ini adalah sintaksnya. Dan berikut operator increment atau decrement operator PHP atau operator peningkatan atau penurunan PHP. Operator kenaikan PHP digunakan untuk menambah nilai variabel. Dan berikut operator penurunan PHP digunakan untuk mengurangi nilai variabel. Contohnya seperti begini teman-teman. Yang berikut PHP logical operators atau operator logika PHP. Operator logika PHP digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Ini seperti gini letaknya. Berikut operator string PHP atau PHP string operator. PHP memiliki dua operator yang dirancang khusus untuk string. Ini teman-teman letaknya. Yang berikut operator penugasan. Yang berikut operator array PHP atau PHP array operator. Operator array PHP digunakan untuk membandingkan array. Ini adalah sintaksnya. Berikut PHP conditional assessment operator atau operator penugasan bersyarat PHP, yaitu operator penugasan bersyarat digunakan untuk menetapkan nilai tergantung pada kondisi. Ini adalah contohnya teman-teman. Kurang lebih itu adalah operator PHP atau PHP operator. Berikut kita masuk di operator if, else atau else. Jadi
Pernyataan bersyarat digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. Pernyataan bersyarat PHP. Sangat sering kita menulis kode. Anda ingin melakukan tindakan yang berbeda. Sangat sering ketika Anda menulis kode, Anda ingin melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Anda dapat menggunakan persyaratan bersyarat dalam kode Anda untuk melakukan ini. Dalam PHP, kami memiliki pernyataan kondisional berikut. Yang pertama, if sebagai pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar. Yang berikut, if else pernyataan yaitu untuk mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Berikut if, else, if dan else pernyataan yaitu untuk mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Yang berikut switch yaitu pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang dieksekusi. Yang berikut PHP if statement atau PHP pernyataan if. If pernyataan mengeksekusi beberapa kode jika salah satu kondisi benar. Ini adalah sintaksnya teman-teman. Ini adalah contohnya. Seperti itu teman-teman. Berikut kita masuk di PHP switch atau PHP switch atau PHP beralih atau PHP pernyataan beralih, yaitu the switch pernyataan digunakan untuk melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan kondisi yang berbeda. The PHP switch statement atau pernyataan beralih PHP digunakan switch pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Ini adalah sintaksnya teman-teman. Begini cara kerjanya. Pertama kali kita memiliki satu ekspresi n yang paling variabel yang dievaluasi sekali nilai ekspresi kemudian dibandingkan dengan nilai untuk setiap kasus dalam struktur. Jika ada kecocokan, blok kode yang terkait dengan kasus itu akan dieksekusi dengan menggunakan break untuk mencegah kode berjalan ke kasus berikutnya secara otomatis. Default pernyataan digunakan jika tidak ada cocok. Jika tidak ada yang cocok ya teman-teman. Ini adalah contohnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di PHP loops atau loop PHP. Dalam bab-bab berikut, Anda akan mempelajari cara mengulang kode dengan menggunakan loop di PHP. PHP loop. Seringkali ketika Anda menulis kode, Anda ingin blok kode yang sama dijalankan berulang-ulang kali. Jadi, alih-alih menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama berulang kali selama kondisi tentu benar. Di PHP kami memiliki jenis loop berikut. Yang pertama while, loop melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. Yang berikut do while, yaitu loop melalui blok kode sekali dan kemudian mengulangi loop selama kondisi yang ditentukan benar. Yang berikut for atau for loops, loop melalui blok kode beberapa kali. Yang berikut for each,
yaitu loop melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Oke teman-teman. Yang berikut kita masuk ke PHP function atau PHP fungsi, yaitu kekuatan sebenarnya dari PHP berasal dari fungsinya. PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan, dan selain itu Anda dapat membuat fungsi custom Anda sendiri. Ini adalah fungsi bawaan PHP, yaitu PHP memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam skrip untuk melakukan tugas tertentu. Ini teman-teman, fungsi yang ditentukan pengguna PHP yaitu yang pertama, fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Yang berikut, sebuah fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Yang berikut, suatu fungsi akan dieksekusi dengan memanggil fungsi tersebut. Teman-teman, dengan catatannya teman-teman, nama fungsi harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Nama fungsi tidak memiliki huruf besar kecil. Tip yang pertama, beri nama fungsi yang mencerminkan fungsi tersebut. Pada contoh di bawah ini kita akan membuat sebuah fungsi bernama write message kurung kurawal pembuka menunjukkan awal kode fungsi, dan kurung kurawal penutup menunjukkan akhir fungsi. Fungsi ini menghasilkan halo dunia untuk menghasilkan halo dunia atau hello world. Untuk memanggil fungsi cukup tulis nama diikuti dengan tanda kurung. Ini adalah contohnya teman-teman. Kita akan melihat contohnya. Oke teman-teman, yang berikut yang terakhir kita masuk di PHP array atau array PHP. Array PHP. Array menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel tunggal. Ini adalah contohnya teman-teman. Jadi apa itu array? Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item atau daftar nama mobil misalnya, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Ini teman-teman, ini adalah sintaksnya. Namun bagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil dan menemukan yang spesifik? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki mobil? Jika Anda tidak memiliki 3 mobil tetapi 300, solusinya adalah membuat array. Array dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai dengan menunjuk ke nomor indeks. Berikut oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.